Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan kelanjutan wajilatil qulub bagian yang ke-15, indikator yang ke-17. Sedangkan indikator iman tidak kami bahas. Pada indikator yang ke-17 ini yaitu aridho wa taslim, yang memiliki arti merasa puas dan mau menerima, yang meliputi 1. Dalil, arti kata, dan pengertian aridho wa taslim. Yang kedua, jenis-jenis ridho dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang sudah ridho dan keistimewaannya. Dalil, arti kata, dan pengertian aridho wa taslim serta jenis-jenis ridho dalam Al-Quran dan Al-Hadis, penjelasannya berikut ini. Dalil, arti kata, dan pengertian ar-ridho wa taslim. Dalil, arti kata ridho wa taslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 2:16. Arti ridho memuaskan, menyenangkan, rela, membuat yang lain senang. Arti taslim menerima, tunduk, patuh, menyerah, menghormati, menyampaikan. Pengertian ridho wa taslim, rela, puas, dan senang terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berarti ridho pada Allah memiliki sikap optimis, lapang dada, kosong hatinya dari dengki, selalu berprasangka baik, bahkan lebih dari itu, ia senantiasa memandang baik, sempurna, dan penuh hikmah, serta mau menerima semua yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara jenis-jenis ridho dalam Al-Quran dan Al-Hadis. 1. Ridho seseorang terhadap Allah sebagai Robnya. Al-Quran Surat Al-Mujadalah 22. 2. Ridho dalam transaksi jual-beli. Al-Quran Surat An-Nisa 29. 3. Ridho orang tua terhadap anaknya pada hadis riwayat Bukhari. 4. Ridho suami kepada istrinya pada hadis riwayat Tirmidzi. 5. Ridho seseorang kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya dan Islam sebagai agamanya pada hadis riwayat Muslim. 6. Ridho Allah kepada hambanya yang tidak mau menyembah selain Dia pada hadis riwayat Tirmidzi. 7. Ridho Allah kepada hambanya yang berpegang teguh pada agama Allah dan tidak berpecah belah pada hadis riwayat Tirmidzi. 8. Ridho seorang hamba yang urusannya diurusi oleh pemimpin yang baik pada hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang dalil, arti kata, pengertian ridho wa taslim, dan jenis-jenis ridho dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu merasa puas dan mau menerima semua yang dari Allah,
dan menolak semua yang bukan dari Allah, serta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-Nya dan kepada Muhammad sebagai nabinya, serta agama Islam sebagai agamanya. Untuk selanjutnya, ciri-ciri orang yang sudah ridho, penjelasannya berikut ini. Di antara ciri-ciri orang yang sudah ridho, 1. Benar-benar percaya terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak mengharap kepada sesama makhluk. 3. Benar-benar serius dan tekun dalam melaksanakan segala urusan. 4. Benar-benar sayang kepada sesama makhluk. 5. Mampu bersabar di dalam menghadapi semua ujian. 6. Yakin bahwa semua amal pasti diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Tunduk dan taat kepada kebenaran. 8. Prinsip hidupnya fakir dan suka bersedekah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang ciri-ciri orang yang sudah ridho, yaitu yakin kepada janji Allah pasti terwujud, tidak berharap kepada sesama makhluk, bersungguh-sungguh dan serius dalam melaksanakan semua urusannya, dan mampu bersabar dalam menghadapi semua ujian dari Allah, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, keistimewaan orang yang sudah ridho, penjelasannya berikut ini. Di antara keistimewaan orang yang sudah ridho, 1. Menjadikan setan sebagai musuhnya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Fatir 6. 2. Semua amal yang dilakukan berdasarkan dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran jika kamu adalah orang-orang yang benar. Al-Baqarah 111. 3. Mempersiapkan diri untuk mati dengan sebaik-baiknya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Ali Imran 185. 4. Senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Luqman 17. 5. Mampu mengambil pelajaran dari makhluk ciptaan Allah. Wa yatafakkaruna bil khalqis samawati wal ard. Dan mereka berpikir dengan penciptaan langit dan bumi. Al-Imran 191. 6. Menjaga hati untuk tidak memikirkan hal-hal yang sekiranya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Isra 36. 7. Merasa tidak bisa lepas dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah,
yang tidak terduga-duga, tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-A'raf 99. 8. Tidak terlalu gembira dengan dunia yang diberikan oleh Allah kepadanya dan tidak sedih atas apa yang menjadi bagiannya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Hadid 23. 9. Tidak mudah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar 53. 10. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulaika kadzaba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Al-Mujadalah 22. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Demikian tadi penjelasan kami tentang lanjutan Wajilatil Qulub yang bagian yang ke-15, indikator yang ke-17, yaitu ar-ridho wa taslim, merasa puas dan mau menerima. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita dan semangat untuk lebih ridho terhadap apa yang telah ditentukan kepada Allah kepada kita semuanya, dan mau menerima semua yang dari Allah dan menolak kepada semua yang bukan dari Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.